Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang mitigasi bencana kebakaran pemukiman. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Akbar. Perkenalkan, nama saya Aris Sultan. Nama saya Ahmad Asafudra. Nama saya Renaya Aliski. Nama saya Kezia Otelo. Nah, sebelum itu, mari yuk kita lihat videonya. Dalam hitungan menit, api bisa melahap rumah, merenggut harta benda, bahkan nyawa. Kebakaran pemukiman menjadi salah satu bencana paling sering terjadi di Indonesia. Tapi, tahukah kamu, sebagian besar kebakaran bisa dicegah sejak dini. Dalam video ini, kita akan membahas bahayanya, dampaknya bagi masyarakat, serta langkah-langkah mitigasi untuk melindungi kita semua. Kebakaran pemukiman dapat disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya korsleting listrik yang sering terjadi akibat kabel tua atau instalasi tidak standar, kelalaian saat memasak, seperti meninggalkan kompor menyala, penggunaan lilin saat mati listrik yang ditinggal tanpa pengawasan, kebakaran sampah dekat rumah, terutama di daerah padat penduduk. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada tahun 21 Januari 2025 terjadi lebih dari 250 kebakaran pemukiman di seluruh Indonesia. Ribuan rumah habis terbakar, ratusan korban jiwa dan luka. Tak sedikit keluarga kehilangan segalanya. Lebih dari sekedar kehilangan harta, benda, korban juga mengalami trauma berkepanjangan. Anak-anak kehilangan tempat bermain, orang tua kehilangan pekerjaan, keluarga kehilangan tempat tinggal. Dampak kebakaran pemukiman tak berhenti saat api padam. Krisis tempat tinggal, korban harus tinggal di pengungsian terkadang berbulan-bulan. Gangguan pendidikan, anak-anak kehilangan akses ke sekolah dan belajar. Masalah kesehatan, asap dan luka bakar bisa menimbulkan masalah pernapasan dan infeksi. Kerugian ekonomi, usaha kerumahan, warung dan tempat kerja hancur tak tersisa. Ini adalah langkah-langkah untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Berikut beberapa cara sederhana tapi sangat efektif. Pertama, pemeriksaan instalasi listrik. Gunakan jasa teknisi bersertifikat untuk instalasi listrik. Hindari colokan bertumpuk, periksa kabel yang sudah tua. Kedua, penggunaan peralatan memasak yang aman. Jangan tinggalkan dapur saat memasak. Gunakan alat dengan fitur pemutus otomatis. Simpan gas di tempat aman dan berventilasi. Ketiga, siapkan alat pemadam api ringan (APAR). Letakkan APAR di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan semua anggota keluarga tahu menggunakannya. Keempat, buat jalur evakuasi. Tentukan jalur keluar beruat dari rumah. Jangan menaruh barang-barang besar di lorong. Latih anggota keluarga untuk evakuasi cepat. Kelima, sosialisasi dan pelatihan lingkungan. Adakan simulasi kebakaran rutin di lingkungan RT atau RW. Buat grup WA tanggap darurat. Bangun budaya saling peduli. Mitigasi bukan hanya tanggung jawab individu, tapi juga komunitas RT, RW, sekolah, tempat ibadah, dan pemerintah perlu saling bahu-membahu. Kita tidak pernah tahu kapan musibah datang, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Kebakaran pemukiman adalah bencana yang bisa dicegah. Mulailah dari rumah kita, dari keluarga kita, dari lingkungan kita. Jadilah bagian dari masyarakat yang sadar bencana. Karena menjaga keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Kebakaran bukan sekadar kehilangan benda atau bangunan. Ini adalah kehilangan kenangan, kehilangan tempat berlindung, dan kadang kehilangan orang-orang yang kita cintai. Setiap tahun, ribuan keluarga harus memulai kembali dari nol, hanya karena satu kelalaian kecil, sebuah kabel yang lupa diperbaiki, sebuah lilin yang lupa dipadamkan, sebuah kompor yang ditinggalkan. Tapi, kita tidak harus menjadi bagian dari statistik itu. Kita bisa bertindak, kita bisa mencegah. Mulailah dari langkah-langkah kecil. Yang pertama, cek instalasi listrik di rumah. Yang kedua, pastikan alat pemadam api ringan tersedia dan berfungsi.
Yang ketiga, ajarkan keluarga kita, terutama anak-anak, tentang bahaya api. Yang keempat, siapkan jalur evakuasi yang aman dan lakukan latihan secara berkala. Yang kelima atau terakhir, waspadai lingkungan sekitar dan jangan ragu untuk saling mengingatkan. Karena pada akhirnya, pencegahan bukan hanya soal melindungi properti, tetapi melindungi nyawa, menjaga masa depan, dan mempertahankan harapan. Jangan tunggu sampai musibah mengetuk pintu rumah kita. Jadilah bagian dari perubahan, karena rumah yang aman dimulai dari kita sendiri. Waspada, peduli, dan tanggap. Bersama, kita ciptakan lingkungan yang lebih aman dari bahaya kebakaran.